Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu artificial intelligence. Langsung saja, artificial intelligence atau biasa kita singkat dengan AI itu adalah suatu bentuk ilmu komputer untuk melakukan atau menyelesaikan tugas yang biasa dilakukan oleh manusia. Jadi AI ini bisa melakukan tugas atau pekerjaan yang sekiranya biasa dilakukan manusia. Jadi awal mulanya AI ini pertama itu tercetus pada tahun 1956. Jadi pada saat John Marty dalam sebuah program AI Dartmouth Summer Research itu tercetusnya AI pertama kali. Lanjut ke 1960 itu pemakaian machine learning pertama kali. Nah, untuk 1970 ini robot pintar pertama di dunia, yakni Webbot One. Jadi robot pintar pertama ini yang layaknya manusia, yaitu dapat bergerak, melihat, serta berbicara. Lanjut ke fase AI winter, yaitu pada tahun 1973 sampai 1990. Jadi untuk ini fase kesulitan lah dalam sejarah AI atau artificial intelligence. Jadi pada waktu itu komputernya itu belum memadai. Untuk 1990 akhir, yaitu saat bangkitnya AI. Jadi pada 1997 itu mesin Deep Blue. Lanjut ke 98, AI sudah mulai berkontribusi pada mainan anak-anak. Jadi keluarnya artificial intelligence robot atau AIBO oleh perusahaan Sony yang dikeluarkan pada tahun 1999. Untuk abad yang ke-21 ini sudah mulai meningkat. Jadi untuk AI itu sudah mulai berkembang dengan penggunaan machine learning atau terus dikembangkan karena komputernya itu sudah mulai meningkat juga, sudah mulai memadai. Lanjut, untuk yang saat ini AI ini terus berkembang dalam segala aspek kehidupan yang bisa kita rasakan untuk saat ini. Jadi langsung ke penjelasan selanjutnya, yakni tipe-tipe AI. Jadi untuk yang pertama itu self aware atau kita biasa sebut kesadaran diri, yang dimana layaknya manusia, yang dimana bisa menghimpun data yang sebelumnya kita rasakan atau orang lain rasakan. Lanjut ke yang kedua, untuk teori pikiran atau theory of mind. Jadi untuk yang kedua ini sama dengan yang pertama. Mungkin yang untuk mengingat emosi seseorang itu menghimpun data dan kita mendeteksi atau mengingat tingkah laku dengan mengumpulkan semua data yang kita rasakan sebelumnya untuk mesin. Lanjut ke yang ketiga, yaitu memori terbatas, limited memory. Jadi untuk AI yang ini, yang ketiga itu menggunakan ingatan yang sebelumnya atau menggunakan data yang sebelumnya sudah tersimpan, itu akan berpengaruh kepada keputusan yang diambil di masa mendatang. Jadi seperti layaknya manusia, kita bisa mengingat masa yang lampau untuk bisa diambil pelajaran di masa yang akan datang. Lanjut ke yang keempat, mesin reaktif atau reactive machine. Jadi untuk yang keempat ini, pada tipe-tipe AI itu pertama merespon dulu, lalu mengidentifikasi situasi di setiap saat. Jadi untuk contohnya itu bisa menggunakan contoh yang menggunakan AI ini
adalah permainan catur Deep Blue yang dikembangkan oleh superkomputer IBM. Jadi untuk AI mungkin ini sudah terhimpun semuanya, karena untuk bisa bermain catur itu menghimpun data yang sebelumnya kita gunakan untuk sesama manusia. Tipe yang kelima untuk AI yaitu tipe Artificial Neural Intelligence. Jadi ini bisa mendeteksi layaknya manusia, jadi kemampuannya terbatas pada programnya saja, tidak seperti manusia. Lanjut ke yang keenam, Artificial Super Intelligence. Jadi yang ini untuk Artificial Intelligence ini sudah disempurnakan, jadi memiliki kapasitas memori yang lebih besar. Lanjut ke yang ketujuh untuk tipe AI yaitu Artificial General Intelligence. Jadi ini agak lebih berat lah pada kemampuan sistem ya. Jadi AI ini untuk mempelajari, melihat, memahami, dan memiliki fungsi yang cukup lengkap layaknya manusia itu. Dengan begitu kemampuan AI dapat mereplikasi kemampuan multifungsi dari manusia. Jadi sama, cuman keterbatasan AI ini tidaklah layaknya seperti manusia, namun hanya meniru manusia yang dalam skala data itu hanya dihimpun seperti itu saja. Jadi untuk cabang ilmu AI itu ada beberapa ya, mungkin kayak sistem pakar, jaringan saraf tiruan, logika fusi, dan algoritma genetika, penalaran komputer berbasis kasus, agen cerdas, dan data mining. Ya mungkin yang kayak pemecahan masalah untuk yang pertama yaitu sistem pakar. Jadi itu program yang diolah untuk bisa memecahkan masalah di bidang tertentu sebanding dengan seorang pakar. Jadi kita bisa membuat program yang dapat mendeteksi ketika semisal orang yang sedang sakit dapat meminum obat yang disarankan itu seperti apa. Jadi seperti itu. Lalu yang kedua, untuk jaringan saraf tiruan itu AI yang dimodelkan berdasarkan jaringan saraf manusia. Ini mungkin bisa kita mendeteksi layaknya apa yang tersambung di jaringan saraf manusia itu sendiri. Yang ketiga itu logika fuzzy. Jadi peningkatan dari logika boolean yang berhadapan dengan konsep kebenaran sebagian. Lanjut ke yang keempat, algoritma. Yang ketiga ini, yang keempat ini menggunakan algoritma yang mungkin perhitungan lah dari sebelumnya untuk data-data yang sudah dihimpun. Lanjut ke yang kelima, itu penalaran. Jadi untuk cabang yang penalaran ini itu merujuk kepada pengalaman yang sebelumnya. Jadi anggapannya data yang sebelumnya kita simpan. Jadi dalam penalaran yang kali ini itu komputer berbasis kasus. Yang pertama retrieve, revise, and retain. Lanjut ke perangkat lunak yang dapat bertindak seperti orang yang mampu berinteraksi dengan lingkungan. Jadi ini mungkin lebih ke pengembangan AI itu dapat lebih pintar lah, namun tidak dapat seperti manusia, namun secara sistem untuk mesinnya itu dapat lebih berkembang. Nah, untuk yang ketujuh ini data mining. Jadi untuk proses ini data mining. Jadi misalnya toko memiliki database itu
pembelian buku-buku yang telah dibeli. Penjualan dapat memanfaatkan database tersebut menggunakan data mining. Jadi dengan menggunakan data mining ini kita dapat mengetahui buku-buku dengan banyaknya kategori apa saja yang paling banyak terjual. Jadi kita mulai bisa menghitung dari banyaknya kategori yang terjual, banyak jenis, dan hal yang lainnya. Untuk contohnya itu sendiri dari penerapan AI yaitu untuk open cell phone, jadi untuk membuka ponsel. Jadi ini layaknya manusia lah, kita membuka HP atau handphone setiap hari kan. Jadi layaknya meniru perilaku manusia. Jadi misalnya bekerja dengan menempat ini kayak kita Face ID. Jadi untuk cara kerjanya itu pertama kita akan men-scan atau memfoto wajah dan merekam image dari wajah kita. Jadi otomatis itu akan menempatkan 3000 titik inframerah yang tak terlihat. Jadi untuk bisa mendeteksi image dari wajah kita. Kemudian dari Face ID ini algoritmanya itu membandingkan hasil pemindaian itu dengan data tentang wajah kita yang sudah disimpan sebelumnya. Untuk hasilnya itu bisa untuk mengizinkan ponsel untuk dibuka atau tidak. Jadi kita dapat membuka ponsel atau tidaknya itu berdasarkan data yang sudah kita rekam sebelumnya. Jadi misalkan data yang tidak sesuai untuk direkam pada handphone atau apapun lah yang bisa merekam image atau wajah kita itu, kalau datanya tidak sama itu tidak dapat terbuka. Nah itu contoh penerapan AI yang pertama. Lanjut yang kedua, ini mungkin banyak yang setuju lah soal media sosial. Jadi layaknya kita lah kalau berkumpul dalam suatu circle itu dapat menemukan satu circle lainnya yang hampir sama. Jadi sama seperti yang sosial media ini sebutkan. Jadi bekerjanya itu mempersonalisasi feed pengguna medsos, memberikan friend suggestion. Nah untuk memberikan friend suggestion ini berdasarkan area atau tempat yang biasa kita tempati. Jadi kita biasa disarankan untuk berteman dengan seseorang yang mungkin kita tidak kenal dalam hal mungkin tetangga kita gitu atau yang lainnya. Lanjut ke bagian lainnya itu biasa kayak Facebook itu mungkin dapat mengelola apa yang kita kelola dalam di Facebook itu. Jadi contohnya kita menyukai sesuatu yang sekiranya booming atau viral, itu mungkin yang akan kita dapatkan setiap harinya yang akan datang itu seperti itu terus. Jadi itulah gunanya penerapan AI untuk yang media sosial. Untuk yang penerapan yang ketiga itu pencarian di web, rasanya ini hampir sama. Jadi ini perannya yaitu ada iklan yang akan terus menerus muncul. Jadi untuk kemampuan ini juga itu dimungkinkan oleh AI dan search history berdasarkan data atau apa yang kita cari sebelumnya. Jadi layaknya media sosial lah, kita dapat menemukan sesuatu yang kita cari sebelumnya meskipun itu berbeda web, maksudnya berbeda aplikasi, contohnya Facebook dengan Instagram.
Jadi itu bisa tersambung atau terimplementasi dalam keduanya. Lanjut ke website marketplace. Jadi untuk AI ini itu hampir sama. Jadi search fitur pencarian gambar itu basisnya pun menggunakan AI. Jadi itu bisa mengakses situsnya, apa yang akan kita cari, apa yang akan kita sukai sebelumnya, kayak gitu. Jadi untuk sistem AI ini juga bekerja saat melacak pengiriman paket hingga sampai tujuan. Contohnya kita memesan sesuatu dalam satu website marketplace, itu dapat kita tracking untuk barang sampai di mana atau sudah selesai. Jadi untuk dampak AI itu dalam kehidupan itu, pertama meningkatkan produktivitas. Jadi sama seperti saya jelaskan sebelumnya, untuk membantu menyelesaikan tugas apa yang biasa dilakukan oleh manusia seperti pada umumnya atau sehari-hari lah. Dan lebih cepat juga. AI ini karena tersistem, jadi bekerja secara otomatis, jadi dapat dengan cepat melakukan suatu pekerjaan. Contohnya kayak edit foto, yang sekarang itu mungkin banyak sudah yang langsung ada template atau personalisasi untuk langsung digunakan agar tidak lama-lama mengedit. Lanjut ke yang ketiga, itu dampak AI itu banyak berguna untuk meminimalkan kesalahan manusia. Jadi fitur ini autocorrect dalam keyboard, jadi kita biasa untuk typing di dalam HP atau keyboard itu salah untuk pengejaan kata atau apapun di typing. Lanjut ke otomatisasi. Untuk AI ini, pekerjaan itu dengan penyeleksian dan dapat dengan mudah dilakukan secara otomatis menggunakan AI. Jadi untuk pekerjaan yang keempat ini, pekerjaan atau apapun tugas manusia yang berkaitan dengan penyeleksian, jadi kita diseleksi dulu. Untuk fitur AI ini, itu dapat dengan mudah dilakukan secara otomatis menggunakan AI. Jadi seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.